Dikenal sebagai aktor laga yang selalu melakukan aksi berbahaya tanpa pemeran pengganti, Tom Cruise bukan sekadar bintang. Dia adalah legenda perfilman modern. Tak heran jika sutradara sekelas Steven Spielberg pernah berkata bahwa Cruise adalah kombinasi langka antara karisma, totalitas, dan profesionalisme. Itulah kenapa ia memilih Cruise untuk membintangi Minority Report. Dan bukan hanya dunia film yang terpesona, Nicole Kidman, aktris pemenang Oscar, jatuh hati pada intensitas dan ambisi luar biasa Cruise, hingga akhirnya mereka menikah dan jadi pasangan paling dibicarakan di Hollywood. Tapi, siapa sebenarnya Tom Cruise? Inilah kisah lengkapnya. Tom Cruise lahir dengan nama lengkap Thomas Cruise Mapother IV pada tanggal 3 Juli 1962 di Syracuse, New York, Amerika Serikat. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya, Thomas Mapother III, adalah seorang insinyur listrik. Ibunya, Mary Lip Pfeiffer, seorang guru pendidikan khusus. Namun, keluarga Tom tidaklah harmonis. Sejak kecil, Tom sering berpindah-pindah tempat tinggal. Dalam 14 tahun pertama hidupnya, ia tinggal di lebih dari 15 kota berbeda. Pada awal tahun 1970-an, saat Tom berusia sekitar 9 tahun, keluarganya pindah ke Kanada, tepatnya di Beacon Hill, Ottawa. Hal ini terjadi karena ayahnya mendapatkan pekerjaan di bidang pertahanan, yang mengharuskan mereka menetap sementara di sana. Di Kanada, Tom bersekolah di Robert Hopkins Public School, dan kemudian di Henry Monroe Middle School. Tapi meski berada di lingkungan baru, hidupnya tetap tidak mudah. Tom mengalami disleksia, yaitu kesulitan membaca dan menulis, yang membuatnya kesulitan belajar dan sering menjadi bahan ejekan. Lebih buruk lagi, hubungan dengan ayahnya yang keras membuat Tom merasa tidak nyaman di rumah. Akhirnya setelah beberapa tahun, orang tuanya bercerai. Ibunya lalu membawa Tom dan saudara-saudaranya kembali ke Amerika Serikat. Meskipun penuh tantangan, Tom menemukan pelarian dalam dunia seni. Saat berusia 14 tahun, ia bersekolah di seminari Fransiskan dan sempat berpikir menjadi pastor Katolik. Tapi semuanya berubah saat ia ikut bermain dalam drama sekolah. Di usia 16 tahun, ia memerankan Nathan Detroit dalam musikal Guys and Dolls. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Tom merasa menemukan tempatnya. Setelah kembali ke Amerika dan tinggal bersama ibunya, Tom mulai serius menekuni seni peran. Di usia 18 tahun, ia pindah ke New York City, bekerja sebagai pelayan restoran sambil mengikuti audisi. Dari sinilah perjalanan menuju ketenarannya dimulai. Masa kecil Tom Cruise bukanlah kisah bahagia yang mudah, tapi justru dari situ lahirlah semangat dan tekad kuat yang membentuknya menjadi aktor besar dunia. Karir akting Tom Cruise dimulai pada awal tahun 80-an. Setelah lulus SMA, ia pindah ke New York untuk menekuni dunia akting dan akhirnya menandatangani kontrak dengan CAA. Ia memainkan peran kecil dalam Endless Love dan Taps yang memberinya kesempatan pertama untuk menjadi terkenal dan mendapatkan peran dalam The Outsiders dan All the Right Moves. Film populer pertama, Cruise hadir pada tahun 1985 dengan Risky Business yang membantunya menjadi bintang. Ia juga memainkan peran utama dalam Legend pada tahun 1986 yang menggarisbawahi potensinya sebagai bintang yang sedang naik daun. Meskipun awalnya ragu-ragu, Cruise setuju untuk membintangi Top Gun tahun berikutnya. Film tersebut menampilkan adegan mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi, yang kemudian menjadi tema yang berulang dalam film-filmnya. Komitmen Cruise terhadap perannya dan kemauannya untuk melakukan aksinya sendiri, membantu menjadikannya sebagai bintang favorit penggemar dan salah satu bintang laga terbaik pada masanya. Di bagian video ini, topiknya berubah menjadi lebih personal karena fokusnya beralih ke kehidupan pribadi Tom Cruise. Pembahasannya meliputi pernikahannya yang tidak bertahan lama dengan Mimi Rogers, gereja Scientology, dan perceraiannya dengan Rogers. Pernikahan itu berlangsung singkat dan berakhir dengan agama baru yang sangat memengaruhi kehidupan Cruise. Cruise kemudian beralih ke film-film lain, termasuk The Color of Money yang dibintangi Paul Newman. Keduanya saling bertukar pandangan terkejut selama syuting dan Newman yang dikenal karena kejahilannya mengejek aspirasi Cruise untuk berakting.
Beberapa tahun kemudian, Cruise membintangi Rain Man bersama Dustin Hoffman, yang terbukti sukses dan bahkan membuat Cruise meraih Academy Award. Meskipun awalnya Cruise kesulitan dengan perannya, penampilannya mendapat pujian kritis dan menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Film Cruise berikutnya, Born on the 4th of July, memberinya Golden Globe Award dan nominasi untuk aktor terbaik Academy Award. Hal ini juga membuatnya menjadi tokoh yang semakin penting di Hollywood, yang semakin memperkokoh posisinya di dunia perfilman. Banyak adegan akrobat Tom dalam Days of Thunder dilakukan oleh pembalap NASCAR Greg Sacks, tetapi Tom masih memiliki keinginan untuk melakukan olahraga ekstrem. Meskipun ada alasan asuransi, Tom ingin melakukan adegan akrobat sendiri. Film Top Gun ternyata tidak realistis dalam hal efek khusus, karakter dan dialog palsu. Film ini mendapat tanggapan yang beragam, tetapi Quentin Tarantino percaya bahwa film tersebut tidak boleh dianggap serius dan menganggapnya cukup lucu. Hubungan Nicole Kidman dan Tom Cruise berkembang menjadi pernikahan yang bahagia setelah bertemu di lokasi syuting Top Gun. Mereka dengan cepat menjadi pasangan bintang Hollywood dan mengadopsi 2 anak. Karier akting Cruise terus menanjak, dengan kesuksesan dalam film-film seperti The Firm dan Interview with the Vampire. Di bagian video ini, fokus beralih ke peran Tom Cruise dalam film horor Interview with the Vampire. Disutradarai oleh Neil Jordan, berdasarkan novel Annie Rice tahun 1976 dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh para pemeran utama, termasuk Cruise dan Brad Pitt, yang memerankan Lestat de Lioncourt dan Louis de Pointe-du-Lac. Cruise tertarik dengan peran tersebut karena ketertarikannya pada vampir dan kecintaannya pada buku Interview with the Vampire. Proses syutingnya menantang, dengan para aktor harus bergantung terbalik untuk waktu yang lama saat merias wajah, yang menyebabkan darah mengalir deras ke kepala mereka dan membengkakkan pembuluh darah di wajah mereka. Proses merias wajah memakan waktu yang sangat lama, dengan Cruise menghabiskan 3,5 jam di kursi rias setiap hari. Di lokasi syuting, ketegangan muncul antara Cruise dan Pitt karena kebersihan pribadi Pitt yang diduga buruk. Meskipun demikian, Cruise mempersiapkan peran tersebut dengan menonton video singa yang menyerang zebra di alam liar. Film ini diterima dengan baik, meskipun awalnya Anne Rice mengkritik pemilihan Cruise untuk peran Lestat. Kemudian, ia terkejut dengan film tersebut dan bahkan meminta maaf kepada Cruise. Film ini menerima beberapa penghargaan, termasuk nominasi Oscar untuk produksi seni terbaik dan soundtrack orisinal terbaik. Mengenai pembuatan film Mission Impossible yang disutradarai oleh John Woo, film ini direkam di beberapa bagian Praha dan diputuskan bahwa Cruise akan melakukan sendiri sebagian besar adegan berbahaya, meskipun adegan tersebut berbahaya. Salah satu contoh spesifik adalah ketika Cruise jatuh dari langit-langit dan melayang beberapa inci dari tanah, yang dilakukannya dengan menyeimbangkan dirinya menggunakan koin di sepatunya. Contoh lain adalah ketika Cruise melakukan adegan berbahaya yang menantang maut yang melibatkan jembatan tinggi, yang dilakukannya tanpa peralatan keselamatan apapun. Meskipun berisiko, kemauan Cruise untuk melakukan adegan berbahaya ini membantu menjadikan film tersebut sukses. Film Vanilla Sky. Tom Cruise membintangi film thriller romantis pada tahun 2001 yang merupakan adaptasi bahasa Inggris dari film Spanyol Open Your Eyes. Film tersebut sukses di pasaran dan Cruise menerima MTV Movie Award untuk penampilannya. Namun, selama masa ini, Cruise tengah mengalami perceraian yang sulit dari istrinya, Nicole Kidman. Putusnya hubungan pasangan itu dikabarkan karena minat Cruise pada Scientology dan ada spekulasi bahwa keyakinan Katolik Kidman adalah alasan perpisahan itu. Meskipun bercerai, Cruise terus membintangi film-film sukses seperti Minority Report dan The Last Samurai. Di bagian ini, biografi Tom Cruise dibahas. Setelah menyelesaikan syuting Top Gun, Steven Spielberg menyatakan bahwa ia tidak akan bekerja sama lagi dengan Tom Cruise karena keterlibatannya dengan gereja Scientology. Scientology adalah agama yang kontroversial, dengan pendukung dan penentang. Tom Cruise mengklaim bahwa Scientology menyelamatkan dunia melalui ajarannya, tetapi mereka yang telah meninggalkan agama tersebut menentangnya. Hubungan Cruise selanjutnya disarankan oleh gereja Scientology untuk menghindari kesalahan masa lalu dengan Nicole Kidman yang membuatnya bertemu dan akhirnya berkencan dengan Katie Holmes.
Pasangan itu menikah dalam upacara Scientology dan memiliki seorang putri bernama Suri 6 bulan kemudian. Tom Cruise terus membangun karirnya, kembali dalam Mission Impossible 3, dan dinobatkan sebagai aktor paling berpengaruh di Hollywood. Di bagian ini, video membahas beberapa peristiwa penting dalam karier film Tom Cruise antara tahun 2006 dan 2013. Pada tahun 2006, Cruise mendapat kehormatan dengan Hari Istimewa di Jepang karena kecintaannya pada negara tersebut dan hubungan dekatnya dengan negara tersebut. Tahun itu, ia juga memainkan peran kecil dalam Lions for Lambs yang gagal di box office, diikuti oleh penampilan yang tidak dikenal dalam Tropic Thunder pada tahun 2008. Namun Cruise menerima nominasi Golden Globe lainnya untuk karyanya dalam Valkyrie pada tahun 2008 yang merupakan kesuksesan komersial. Antara tahun 2002 dan 2009, Tom Cruise dinominasikan untuk 7 penghargaan Saturnus, menang 1 kali. Selama periode ini, 9 dari 10 film yang dibintanginya sukses secara komersial di box office dan mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar. Pada musim panas tahun 2010, Cruise memerankan Ethan Hunt di bagian keempat, Mission Impossible Ghost Protocol, yang meraup pendapatan rekor sebesar 694,7 juta sejak dirilis. Pada tahun 2011, ia membintangi komedi musikal Rock of Ages yang gagal di box office meskipun awalnya sukses. Cruise kemudian mulai menggarap film adaptasi dari novel one-shot karya Lee Child, memerankan Jack Reacher dalam film dengan judul yang sama. Pada tahun 2012, Katie Holmes mengajukan gugatan cerai dari Cruise dan sang aktor mengalami kesulitan untuk mengakhiri hubungan. Meskipun tidak mendapatkan hak asuh putrinya selama proses perceraian, Cruise menyediakan sejumlah besar uang untuk perawatannya dengan membayar lebih dari $33.000 per bulan. Pada tahun 2013, film fiksi ilmiah karya Joseph Kosinski, Oblivion dirilis, berdasarkan novel grafisnya dengan judul yang sama. Adegan tersulit di lokasi syuting adalah saat karakter Cruise beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan dan menyiram bunga, yang direkam saat ia sedang duduk di tebing setinggi 800 kaki di Islandia. Film ini mendapat ulasan beragam dari para kritikus, tetapi mendapat box office yang bagus. Cruise kemudian membintangi film laga fiksi ilmiah Edge of Tomorrow bersama Emily Blunt. Tom Cruise adalah aktor sukses yang dikenal karena penampilannya dalam film-film blockbuster seperti Top Gun, Saturday Night Fever, dan Mission Impossible. Dalam kutipan ini, kita diperkenalkan pada beberapa film dan peristiwa dalam kehidupan Cruise. Film Mission Impossible kelima. Tom, Rogue Nation, keluar pada tahun 2015 dan mendapat pujian luas. Dalam film tersebut, Tom Cruise melakukan sejumlah aksi berbahaya, termasuk satu di mana ia diikat dengan tali saat ia lepas landas dengan pesawat kargo militer. Pada tahun 2017, Cruise membintangi peluncuran ulang film horor Boris Karloff, The Mummy, yang diikuti oleh bagian ke-6 dari seri Mission Impossible Fallout pada tahun 2018. Selama pembuatan film, Cruise terlihat di atap kereta yang bergerak, yang memicu kekhawatiran tentang kesehatan dan keselamatannya. Pada bulan Mei 2020, dilaporkan bahwa Cruise sedang menggarap sebuah film yang akan mengambil lokasi syuting di luar angkasa, dan pemutaran perdana proyek barunya, Top Gun Maverick, akan segera dimulai. Sutradara film tersebut, Joseph Kosinski, sebelumnya pernah bekerja sama dengan Cruise dalam Oblivion dan akan menyutradarai sequel Top Gun. Terlepas dari kontroversi dan sengketa hukumnya, termasuk tuntutan hukum terhadap kaum gay dan majalah atas pencemaran nama baik, Tom Cruise tetap menjadi tokoh yang populer dan berpengaruh di Hollywood. Di bagian video YouTube tentang biografi Tom Cruise ini, peneliti membahas beberapa kontroversi seputar aktor tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Pada Januari 2004, Cruise membuat pernyataan yang dianggap sebagai kritik terhadap psikiatri dan terapi kejut listrik. Hal ini, bersama dengan kritiknya sebelumnya terhadap penggunaan Paxil oleh Brooke Shields, menyebabkan perdebatan publik dan ketegangan lebih lanjut antara Cruise dan gereja Scientology.
Namun aktor tersebut kemudian berbaikan dengan Shields dan mengembalikan penghargaan Golden Globe miliknya sebagai tanggapan atas kekhawatiran tentang keberagaman dan etika di Hollywood Foreign Press Association. Cruise juga telah menjadi pendukung kegiatan amal dan telah menyumbangkan uang ke berbagai organisasi, termasuk yang berfokus pada bantuan bencana dan perawatan medis. Meskipun beban kerjanya menuntut, Cruise terus difilmkan dan dikenal karena koleksi mobilnya yang unik dan hasratnya terhadap olahraga ekstrim. Ketika berbicara tentang aksi gila, stunt tanpa pemeran pengganti, dan dedikasi tanpa batas, satu nama langsung terlintas, Tom Cruise. Dari berlari di atas kereta yang melaju cepat, hingga terjun dari tebing dengan motor, semua dilakukan sendiri oleh sang legenda. Sejak pertama kali muncul tahun 1996, Mission Impossible berkembang jadi salah satu waralaba aksi terbesar dunia. Dan siapa tokoh sentralnya? Ya, Ethan Hunt, diperankan oleh Tom Cruise dengan komitmen yang luar biasa. Setiap film baru membawa aksi yang lebih ekstrim, plot yang makin canggih, dan tentu saja rating dan pendapatan yang terus melejit. Mission Impossible: Dead Reckoning, film yang mendapatkan penghasilan global senilai 571 juta dolar Amerika bukan sekadar film. Ini adalah bukti nyata totalitas Tom Cruise. Dalam usia 60-an, ia tetap melakukan stunt berbahaya, seperti loncat dari tebing menggunakan motor, dilakukan berkali-kali demi hasil yang sempurna. Film ini sukses besar secara kritik maupun komersial, dengan pujian pada akting, sinematografi, dan tentu saja aksi spektakuler sang aktor. Dengan Final Reckoning yang akan menjadi bagian penutup dari saga Ethan Hunt, banyak yang bertanya, apa lagi yang bisa Tom Cruise lakukan? Tapi jika kita belajar sesuatu dari Tom, jawabannya selalu lebih dari yang kamu kira. Dengan teknologi mutakhir, lokasi syuting eksotis, dan naskah yang dipoles selama bertahun-tahun, Final Reckoning berpotensi jadi film aksi penutup terbaik sepanjang masa. Bahkan film ini sudah menghasilkan pendapatan global sebesar 450 juta dolar Amerika. Tom Cruise bukan cuma aktor, dia adalah lambang komitmen, selalu ingin lebih baik, selalu mengejar kesempurnaan. Ia tak pernah puas hanya jadi bintang. Ia ingin membuat penonton benar-benar percaya dengan apa yang mereka lihat. Dengan Dead Reckoning yang sukses besar dan Final Reckoning yang tengah dinanti, Tom Cruise sekali lagi membuktikan umur hanyalah angka dan aksi terbaik belum tentu datang dari yang termuda, tapi dari yang paling berani.